Untuk masalah menggunakan sunnah, untuk masalah berebut pahala, tidak ada tempat tawadhu. Harusnya duduk di depan. Itu kalau bisa kita duduk bagaimana yang paling depan. Duduk paling depan, soft pertama. Tapi kita harus tahu diri. Kita harus tahu diri. Kalau menjadi imam harus faqih dia. Fikihnya mantap, tafakuh fiddin. Makhraj hurufnya harus bagus. Bagaimana idgham bi gunnahnya, idgham bila gunnahnya, tasdidnya bagus, tartilnya bagus, dia berhak menjadi imam. Sebab salah satu yang tidak mengesahkan orang yang menjadi imam, apabila makmumnya fasih, imamnya enggak fasih. Ini enggak sah ini nanti. Ini bahaya ini. Kalau ada imam sholat rawatib, sholat wajib, lalu bacaannya enggak kena, alhamdulillahirabbil alamin gitu. Sedangkan makmumnya hurufnya bagus, ini enggak sah ini makmumnya. Makanya kategori imam itu wajib orang yang pertama untuk pembacaan hurufnya harus bagus. Jangan pelat. Kalau pelat enggak boleh. Imamnya pelat, makmumnya enggak pelat, enggak sah makmumnya. Makanya harus benar-benar menjadi imam yang tepat. Diseleksi, orang menjadi imam itu diseleksi, Pak. Yang pertama, bacaan Qur'annya bagus. Dia seorang faqih. Kalau sudah orang menjadi imam, semuanya faqih. Contoh ya, di dalam kitabnya Busrul Karim, Syarah Busrul Karim, Muqaddimah Hadramiyah, itu dijelaskan orang kalau jadi imam, yang pertama dia harus ngerti Quran, ditafsir dia, bisa menghayati. Dua, dia faqih dia ngerti, tafakuh fidinnya mantap, ngerti dia. Yang ketiga, pakaiannya putih-putih. Jadi orang kalau sudah tafsirnya bagus, Qur'annya bagus, semua makmumnya juga bagus, maka kriteria kedua, mana yang paling faqih? Semuanya faqih. Yang ketiga yang dilihat adalah pakaian. Mana pakaian yang paling banyak menggunakan pakaian yang berwarna putih? Semuanya pakai baju putih. Apanya lagi? Warna kulitnya, Pak. Warna kulit itu penting juga. Sampai segitunya. Jadi kriteria orang menjadi imam itu ada. Jadi enggak langsung orang jadi imam, siapa imamnya ini, nah. Ini daripada kita berbicara tentang masalah kaidah fikih ya. Di dalam kaidah fikihnya seperti itu tatanannya. Nah, kenapa dikatakan ini penting? Karena nahkoda, seorang nahkoda ketika akan berlayar, kalau nahkodanya parah, akhirnya makmumnya entah kemana, penumpangnya entah kemana. Tapi kalau seseorang melaksanakan sebuah pelayaran, nahkodanya bagus, makmumnya nggak jelas, tetap selamat. Tetapi ada pula yang menyatakan jika imamnya nggak pas, makmumnya ada salah satu yang bagus, maka diterima tetap sholat jamaah tadi. Ini fadilah sholat jamaah ya. Kalau ada orang sholat berjamaah, imamnya nggak sah, dilihat makmumnya tadi ada yang sah apa enggak, ada yang sah, maka diambil tadi yang sah oleh Allah, semuanya diterima. Makmumnya nggak ada yang sah cuman imamnya. Makmum dan imam tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imamnya nggak sah, makmumnya nggak sah, tetap diterima oleh Allah. Karena apa? Sudah berupaya berkumpul untuk sholat berjamaah. Sampai segitunya fadilah seseorang yang sholat berjamaah. Nah, ketika seseorang melaksanakan sholat ini, kita wajib memperhatikan tubuh kita. Kadang-kadang ada orang yang sholat, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi ada orang yang sholat 5 waktu tetap saja berbuat keji dan mungkar. Apa yang salah? Ini Qur'annya yang salah atau siapa yang salah? Sudah sholat 5 waktu
tetap yang salah adalah individunya, bukan daripada ayat Qur'annya. Cari aja, seleksi gimana wudhunya sudah bagus, sholatnya sudah bagus. Lihat bagaimana cara dia mencuci pakaian. Pakaiannya mungkin tidak sesuai dengan fikih, caranya masih ada yang najis. Ini pengaruh Pak penerimaan sholat, dan pengaruh di dalam memperbaiki psikologis manusia di dalam melaksanakan sholat. Kehusukan juga berpengaruh. Cara cucinya betul, cara sholatnya betul, cara wudhunya betul, semuanya betul. Cari lagi bagaimana cara kita membeli pakaian, sudah halal atau belum. Itu juga pengaruh. Makanya dalam kitabnya Risalatul Jami'ah, hendaknya kita menggunakan disatirin mubahin, dengan penutup yang mubah, maknanya bukan dari penghasilan yang haram. Kalau sudah berpenghasilan yang haram, mana mungkin kita akan khusyuk? Mana mungkin kita akan benar-benar hadir hati dan badan kita? Nggak bisa, tertolak. Dan yang menyebabkan ayat ini nggak berfungsi adalah kesalahan ada di dalam diri kita, bukan kepada di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya jika kita sudah menggunakan pakaiannya Rasulullah, itu wajib kita jaga kehormatannya. Jangan kita pakai sarung, pakai surban, terus ngakak-ngakak. Anda menggores kemuliaan surban dan sarung. Kalau sudah kita menggunakan pakaian yang bagus, gunakan pula akhlak yang mulia. Terutama saya sampaikan, saya seringkali melihat di masjid ini setelah selesai taklim kalian ngobrol sendiri di masjid. Saya tidak ridho itu terjadi. Kalian mau ngobrol silahkan keluar dari tempat ini. Terutama sekarang ada nisa di situ. Saya nggak mau ada laki-laki ada di sini bercampur sama perempuan di sini. Ya wailah gitu. Kalau sampai saya lihat lagi ada orang ngobrol yang bukan muhrimnya dalam masjid, tak gampar nanti ketemu sama anak. Saya nggak mau mempertanggungjawabkan dosa ini di hadapan Allah, karena saya mengizinkan agar nisa bisa masuk ke dalam sini. Tapi kalau sudah ada laki-laki yang bukan muhrim ngobrol di sini, awas. Saya nggak peduli saya. Jadi mohon dijaga bersama kesucian masjid ini, karena masjid ini dibangun oleh para aulia Allah. Ini masjid punya wali kutub ini. Sudah berapa aulia semakom Syekh Abdul Qadir Jailani menginjakkan kakinya di tempat ini. Habib Abu Bakar As-Saggaf Ghazi di sini sholatnya dulu. Habib Soleh Tanggul, Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, nafa'anallahu bihi bi'ulumihi. Asar bekasnya aulia para wali kutub itu ada di sini. Sampean eman udah masuk ke sini dan akhirnya nanti pulang tidak bawa berkah, tambah membawa kutukan dari Allah. Sudah selesai majelis mau ngobrol silahkan keluar dulu. Jangan ngobrol di dalam masjid. Amal kita terbakar. Percuma seperti kita kerja dapat duit, setelah itu duitnya kita bakar. Sama seperti itu. Kita datang dari tempat yang jauh, kita duduk meluangkan waktu, konsentrasi, minta berkah, minta petunjuk, minta hidayah kepada Allah. Tapi akhirnya kita ngomong sendiri di masjid. Nah, ini percuma juga. Jadi mohon itu diperhatikan. Jangan sampai kita sia-sia dulu di majelis yang mulia ini. Dan berikutnya, penting diketahui bahwa soal masalah pahala, jangan kita bertawadhu. Jangan berikan kesempatan kepada orang lain. Tawadhu itu urusan dunia, Pak. Ithar, masalah makanan. Jadi kalau ada makanan, monggo Mas, panjenengan dulu, monggo Mas. Jenengan sekecak akan riyen monggo. Itu makanan. Bagi. Tapi kalau untuk soft awal tidak ada. Sahabat itu, para sahabat kalau sudah masuk waktu sholat berebut soft pertama karena tak dulu seperti mereka mau bunuh-bunuhan. Kalau sudah masuk di soft awal mereka cepet-cepetan, bahkan mereka ada yang menginap di masjid, ada yang menginap di masjid demi sholat di soft pertama. Tetapi tentunya soft yang di dekatnya Rasulullah itu orang-orang khusus. Jangan kita yang nggak tahu tiba-tiba jajari. Karena kalau sampai imam ini tidak sah, yang ada di belakangnya imam yang bertanggung jawab.
Kalau sampai ada imamnya sholatnya ada yang najis atau qati'us sholah, memutus sholat, maka yang di belakang imam ini yang maju ke depan menggantikan posisi imam. Jangan kita yang nggak tahu fikih duduk di belakang imam sementing ngarep. Nah, ini juga nggak pas. Makanya kana fit tarim, di tarim itu biasanya di belakang imam itu ada 4 sampai 6 titik itu kosong untuk para fuqaha, ahli fikih betul. Nah, kita harus tahu juga kalau kita nggak ahli fikih sudah jangan deket-deket di daerah ini. Ini khusus bagi mereka yang fakih. Nah, kalau di Tuban ini jarang sekali orang yang mengerti hal ini, kecuali mereka ahli ilmu. Tapi sayang disayang, kita kurang memperdulikan masalah sholat berjamaah di masjid. Sangat kurang kita. Termasuk Al-Fakir sendiri. Ini aib ya, aib buat kita. Aib, kejelekan yang menjijikkan. Jika kita mengerti keberkahan masjid ini, tapi kita melupakan daripada sholat berjamaah, ini menjijikkan ya. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, menutup semua keburukan kita di dunia sampai nanti di akhirat.